Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini di Nyuwun Perso kita bertamu ke Mas Topeng. Ya, Oke. Mas Tembong ini. Oh, Mas Tembong. Salah. Baru awalnya Ya. salah, Masya Allah. Ya. Oke. Ini namanya Mas Tembong, tapi nama aslinya kita tidak tahu. Yang kita tahu, yang kita riset adalah beliau adalah seorang seniman, seorang MC yang MC-nya itu bukan hanya satu, bukan MC dangdut, bukan MC pengajian, tapi berbagai macam MC. Nanti kita akan ulik, kita akan belajar tentang kesenian dan dunia pertunjukan itu seperti apa. Selamat pagi, Mas. Oke, selamat pagi juga, Mas. Nah, pertanyaan pertama, Mas. Ya. Sebenarnya awal mula Mas Tembong itu dari mana? Nama Tembong itu dari mana sih? Gini ya, Mas. Kalau kalau aslinya itu dulu ada Mas Nik Setiawan kayak panggilan. Kalau jadi nama Tembong itu dikarenakan saya mempunyai tanda lahir. Oh. Tanda lahir di pipi. Ini bawaan lahir. Kalau ini orang juluki namanya Tembong gitu. Oh. Terus jadi setelah itu kita istilahnya bergelut di dunia seni. Orangnya manggilnya secara simpel itu Mas Tembong gitu aja. Jadi nama panggung. Iya, nama panggung. Sekarang jadi nama berkah. Iya, alhamdulillah. Iya. Ini Mas, pertama kali masuk dunia seni itu umur berapa, Mas? Kalau di dunia seni itu tahun berapa ya? Karena itu saya itu emang dari sekolah masih SMP itu saya udah suka, Mas, di ini suka nyanyi gitu loh. Nah, terus setelah itu saya juga namanya orang kampung, saya kerja di area perkotaan di Boyolali, di Klaten gitu. Terus bisa kenal sama teman-teman yang ada di Boyolali juga. Waktu itu campur sari dari CJDW itu. Mempunyai radio juga. Di situ ada ini setiap malam Senin atau malam Kamis itu kalau enggak salah itu ada acara karaoke gitu. Karaoke ria gitu. Jadi itu emang saya dari dulu suka nyanyi-nyanyi, saya ngikut gitu. Karaoke terus jadi suka. Di sini juga ada ini, Mas. Radio di kampung sini juga ada radio komunitas. Saya juga ikut di lembaga penyiaran situ. Oh, berarti awal masuk dunia itu lewat karaoke di Campur Sari itu? Ya, di radio. Terus setelah itu saya di sini juga ngikut di lembaga penyiaran radio komunitas. Setelah itu di sini kan di kampung ada ini Sanggar Seni Tari. Kalau di sini Cambuk Mustiko. Waktu itu kita perform tapi belum ada MC-nya gitu. Saya bisanya cuma nyanyi kan gitu. Setelah nyanyi tapi kan penonton kan udah banyak. Maksudnya setelah nyanyi kan cuma diem aja gitu. Ya berawal dari situ terus bisa mungkin berkembang sedikit demi sedikit gitu. Ya dari awalnya seperti itu juga. Terus nah ini Mas, jauh. Kalau dari MC ya. Iya. Nah, susahnya jadi MC itu apa, Mas? Wah, gini, Mas. Kalau merasakan susahnya itu gini ya, dikarenakan kita itu menyikapi dari berbagai macam suasana itu nggak mudah juga. Gimana cara mengendalikan, gimana cara membuat suasana nanti biar bisa cair, greget lah ibaratnya kan seperti itu ya. Greget gitu itu memang kalau yang dinamakan susah itu ya nanti kalau suasana nggak bisa kondusif itu serasa kita itu gimana gitu. Maksudnya terjadi perkelahian seandainya di perform dangdut kan gitu loh. Memang serasa susah gimana cara sebenarnya sudah dikasih himbauan juga. Cuman kan terkadang namanya orang banyak kan susah untuk mengendalikannya. Ya seperti itu kalau dibilang susah ya ya seperti itulah ibaratnya. Iya Mas, jadi MC paling jenengan merasa wah gagal dalam artian gak aku banget gitu.
Oh gitu. Mm-mm. Di mana ya Mas? Ya kalau itu kan yang bisa menilai kan orang-orang ya Mas. Kalau saya semaksimal mungkin itu di panggung itu ya yang penting saya itu bisa membawa suasana di situ. Itu kalau orang di kampung bisa gayeng lah suasananya. Bawa gayeng aja gitu. Cuman kalau dibilang serasa gagal gitu gimana ya? Kalau saya itu kayaknya kalau nggak ada terjadi pemberhentian, seandainya kalau di perform dangdut terjadi pergelaran kan terkadang diselesaikan. Ya itu merasa nggak tuntas Mas. Nggak puas lah ibaratnya kan seperti itu dikarenakan apa? Kita itu kan di situ diundang juga Mas. Seandainya yang mengundang kan serasakan kurang puas juga kan, belum sampai ibaratnya belum tuntas kan sudah selesai itu ya di situ kalau orang di panggung merasa aduh kayaknya ini sudah chaos banget. Pokoknya serasa gimana lah ya, nggak bisa diungkapkan, memang belum selesai malah harus bisa diselesaikan kan gitu. Makanya kan kalau himbauan-himbauan itu seharusnya emang selalu di apa ya maksudnya diberikan ke penonton supaya bisa untuk mengondisikan suasana untuk perform dari awal sampai akhir kan bisa lancar kan seperti itu. Harapannya kan seperti itu terus. Berarti merasa gagal itu karena setengah perform sudah dihentikan. Iya, itu seperti itu serasa nggak bisa untuk mengendalikan ini ya. Ya sebenarnya yang mengendalikan kan bukan kita sendiri karena kita juga mungkin kerjasama dari pihak-pihak keamanan, dari bapak-bapak kepolisian kan juga sudah ada perizinan dan kita harus mengikuti untuk apa ya waktu yang sudah ditentukan dari perizinan dari kepolisian. Seandainya kan nanti jam sekian sudah selesai gitu ya. Nanti kalau pasti juga ada toleransi waktu seandainya damai tenang tidak ada apa-apa ya mungkin bisa untuk waktunya bertambah seperti itu. Oh gitu. Nah ini tadi sudah yang merasa gagal, yang paling nyeneng ke MC ku di samping acara ini sampai selesai tapi hal yang paling menyenangkan ketika menge-MC gitu. Oh gitu. Itu yang jelas gini Mas, kalau mungkin rasa kegembiraan itu ada ya tersendiri. Kalau dulu sih, kalau dulu mungkin dari sisi apa ya, pasti kita itu perform itu di mana-mana pasti terkadang mempunyai fan banyak, terus diikuti teman-teman banyak, karena tanpa ada apa ini teman-teman, ada penonton itu kita kan bukanlah apa-apa di situ. Itu merasa bangga Mas, udah teman-teman dari berbagai macam penjuru itu bisa datang, antusiasnya gitu kan, terus dia itu bisa maksudnya menyupport kita, maksudnya itu suatu kebanggaan tersendiri. Ya suatu kehormatan bagi kita juga dari teman-teman perform yang perform di panggung dikarenakan yang jauh-jauh juga udah mau merapat sampai dibela-belain kehujanan seperti itu. Dia nggak tahu menahu itu jalannya itu sulit gitu. Pokoknya antusiasnya yang saya suka itu kebanggaan tersendiri dan yang jelas apa karena dari mana ya Mas, terkadang kan kalau dulu itu dari Klaten entah itu dari mana itu bisa datang gitu. Pokoknya itu kegembiraan buat iya itu suka banget. Support dari teman-teman itu suatu kebanggaan tersendiri. Sampai Jakarta pun juga diikutin dari apa teman-teman yang ada di sini juga. Berarti kan itu antusiasnya gede. Ya Allah, sampai segitu nih Mas. Iya Mas. Tapi jenengan punya Katwe punya klub fan gitu nggak Mas? Kalau dulu ada Mas. Oh jenengan dulu ada? Lah itu. Oh, Mas. Itu STM itu loh. STM. Oh dulu nama fan base. Dulu banyak Mas. Kalau emang dulu mungkin gimana ya? Ya saya sukanya sama jenengan kan gitu. Saya ngefan panjenengan terus dari setiap perform itu dari teman yang satu mempunyai fan sendiri gitu. Dan ini Mas Ari gitu, Mas Ari keyboard itu juga punya itu pasukan Ari kecil kalau itu sahabat Tembong Mania itu. Oh STM, sahabat Tembong Mania. Oke. Dulu gitu waktu dulu terus. Dengan berjalannya waktu kan juga
mungkin ada naiknya ada turunnya kan gitu. Terus mungkin dengan berjalannya waktu dari fan-fan itu juga sudah nggak memikirkan di situ juga, nggak harus setiap perform ngikutin kan, mungkin ya ada yang memikirkan untuk bekerja, terus lama kelamaan yang masih bujang-bujang juga sudah pada berkeluarga kan gitu. Itu udah dulu toh kan, berdirinya kita itu waktu mengikuti dari Abah Lala juga itu dari tahun berapa ya? Tahun 2016-17 ya Mas. 16-17 ini udah hampir 10 tahun Mas. Iya toh kalau di Saleo saya. Tapi kalau sebelum itu kan saya juga udah ini ya. Udah diajak perform dari ya panggung ke panggung sama dari komunitas maksudnya sekitar sini juga sudah dulu ya termasuk dangdut awal dulu kalau di daerah sini punya Mas Mahun dari Selo itu, Lavansa waktu itu. Walaupun mungkin dulunya cuman pepetan karena saya itu kan cuman MC MC kampung, nggak bisa apa-apa gitu. MC kampung jadi gitu ya, di kampung ke kampung namanya MC opo lah ya, penting bisa membawa dari awal sampai akhir bisa selesai, itu aja kok. Tapi perjalanannya panjang Mas, 10 tahun itu kalau nggak yang konsisten itu biasanya kalau MC itu semandek. Ya kemungkinan bener nggak? Iya. Nah ini kan jenengan di 86 juga, di Salehu juga. Iya. Nah, ini Mas Tembong itu jadi di 86. Jadi kalau teman-teman tahu dangdut 86 itu identik dengan wong edan bebas. Betul. Iya. Kalau dulu itu. Wah itu di Boyolali sangat wah itu. Kalau dulu itu emang sampai bisa dijadikan lagu itu. Mas, itu jadi buah karya dari Abah Lala juga. Wong edan kuwi bebas gitu. Dikarenakan apa? Namanya orang edan, orang gila ya. Bebas mau ngapa-ngapain itu. Ya ini Mas. Ada lagunya itu juga. Ada lagunya. Ada. Nah, tanya Mas, jenengan kan jadi MC ya? Pernah nggak Mas, sebulan itu jadwalnya full sampai nggak bisa pulang ke rumah? Ya alhamdulillah, kalau dulu itu pernah Mas. Pernah 1 bulan itu full. Yang jelas itu gimana ya, kalau dibilang nggak pulang ya tetap pulang Mas, dikarenakan apa ya, walaupun cuma 1 jam karena kita juga kalau di sini ibaratnya kan kita itu menyerang tua toh. Jadi ya walaupun cuma 1 jam pulang, tapi terkadang ya sering nginep nanti 2 hari pulang sebentar terus berangkat lagi, cuman gitu. Itu biasa kalau dulu. Sering full kalau dulu itu memang job memang terlalu banyak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sampai sekarang walaupun nggak tiap hari tapi ya masih ada terus, alhamdulillah seperti itu. Terus itu 1 bulan itu rasanya kayak apa Mas? Orang aja kalau mungkin ya nuwun sewu yang kerja dari pagi sampai siang itu kerja badan itu capek. Nah ini kerjanya kerja pikiran, ya kerja ngendikan, mengkondisikan banyak orang itu ya gimana ya Mas, dikarenakan ini kok seandainya saya bukan membalikkan fakta nih ya. Karena jenengan kan sudah mempunyai ini rasa suka. Saya suka, saya bekerjanya di sini di bidang ini. Karena itu dilandasi dengan rasa suka itu, mungkin rasa lelah itu juga ada, cuman udah terhapus dengan adanya ini ya. Fan-fan tadi. Teman-teman banyak, terus antusiasnya dari dulur-dulur kok sampai sini tetap banyak terus untuk pengikutnya, penontonnya banyak gitu. Itu sudah mungkin mengurangi untuk rasa lelah gitu. Jadi pokoknya senang, bukan permasalahan dari cuman budgetnya ya, cuman yang jelas ya itu juga tetap ada ini antusias dari teman-teman, bisa ada kegembiraan tersendiri yang jelas. Walah, jadi karena merasa seneng sih karo gaweane. Ya, utama itu Mas, yang jelas untuk orang berkesenian itu kan rasa suka dulu. Yang jelas kan itu. Kalau nggak ada rasa suka pasti terjunnya nggak ke situ juga. Nggak totalitas. Nggak bisa totalitas. Gitu. Tapi orang rumah pernah ngelok kayak gitu. Lele bok lerense awake diman-iman gitu. Ya pernah sih. Sampai diprotes gitu. Ya karena mungkin
orang tua juga ya kasihan juga toh. Tiap hari dulunya itu sering keluar terus, keluar buruh lah Mas kalau saya ngatain ini bukan apa ya. Memang cuman orang kampung ya pokoknya buruh gimana cari rezeki. Wah itu alhamdulillah itu dari Gusti Allah sudah memberikan rezeki walaupun tempatnya beda-beda. Emang itu harus yang kita laksanakan kan seperti itu ya. Ada di sini, ada di sana walaupun sampai jauh ya nggak apa-apa seperti karena udah rasa suka dulu dan rasa tanggung jawabnya itu kan dikarenakan ini udah ada yang ngundang kan kita harus benar-benar maksudnya maksimal lah. Harus gitu Mas. Tapi MC itu pernah Mas sing penontonnya cuma ya dianggap puluhan. Pernah? Oh ya pernah. Pernah menemui orang gitu? Ada, maksudnya kan gini Mas, kita kan perform kan nggak harus di lapangan juga toh. Terkadang juga ada job itu walaupun satu hari itu sampai pagi, siang, terkadang malam gitu. Itu kan kita paginya di terop-terop itu toh. Maksudnya di kampung itu tarupan. Setelah usia hajatan orang nikahan nanti malamnya cuman untuk menghibur ini, untuk menghibur siapa? Pemuda-pemudi. Para pemuda-pemudi. Berarti kan ini ya nggak bisa maksimal untuk itu tadi Mas ya. Tetap tanggung jawab dengan job tadi. Ya iya Mas. Mbok arep akeh, mbok arep sithik. Ya kita harus maksimal. Gimana kita nanti pemberian itu di saat kita itu perform, entah itu banyak, entah itu penontonnya kurang, yang jelas kita itu maksimal, kita itu bisa memberikan yang ngundang kita itu senang lah, ibaratnya kan seperti itu. Oh walaupun nggak ada penontonnya kok tetap maksimal, seandainya kan seperti itu. Oh gitu. Nah ini teman-teman, bagi teman-teman yang mau bekerja, mau nge-MC itu yang penting mau kecil mau besar, mau bayarannya gede mau kecil, yang penting tanggung jawab dulu. Betul. Karena kan ini juga Mas yang dinamakan tanggung jawab, entah itu terkadang hujan, kalau terkadang lagi nggak punya kendaraan roda 4 ibaratnya mobil gitu. Kalau dulu juga ada tapi sekarang udah dijual karena belum dibelikan lagi. Dijual ke sapi gitu. Jual ke sapi. Malah nggak punya sapi kok. Itu hujan, nggak tahu hujan, harus tetap berangkat Mas. Walaupun hujan kita ya tetap pakai mantel, nanti kita walaupun jauh ya tetap berangkat kan gitu. Sebegitunya kecintaannya terhadap pekerjaan itu. Ya karena itu rasa tanggung jawab dikarenakan udah diundang, mungkin yang undang itu kan suka. Takutnya dari kita itu kalau membuat kecewa dari yang undang kan ya nggak enak toh Mas. Kan dia juga mengeluarkan untuk budget tuh kan gitu. Nah ini Mas, kalau selama pengalaman jenengan MC pernah nemui hal-hal yang aneh gak Mas? Maksudnya gimana? Yo dalam tanda kutip itu klenik lah gitu. Ya kalau itu sih jarang ya mungkin ya. Cuman ya mungkin kalau yang tahu itu yang orang yang kalau saya kayaknya belum pernah sih seperti itu. Belum pernah. Berarti selama ini belum pernah menemui hal-hal yang begitu nih? Enggak, kayaknya jarang sekali. Karena apa ya? Karena kan kebanyakan di terop-terop. Kalau sekarang kan emang lagi ini ya, lagi seandainya bersalihuriah gitu. Itu kan ya seperti yang saya sering katakan itu kan Mas kita itu performnya nggak terlalu lama juga, mungkin dikarenakan cuman perjalanan yang terlalu jauh kan gitu aja. Gitu. Ini kan di lapangan terus. Kalau yang gede kan gitu. Cuman kan kalau maksudnya event-event kecil kan cuma di kampung-kampung, di terop-terop gitu. Ya kayak libur setelah hajatan manten atau entah apa, cuma untuk menghibur rekan-rekan pemuda-pemudi, pengobat lelah seperti ya, itu. Benar. Nah ini Mas, antara dangdut sama reok pilih mana Mas? Kalau saya kan jenengan juga di dangdut juga di reok. Oh gitu ya. Kalau
untuk dipilih itu lebih enakan di Riau toh Mas. Kan kalau di Riau itu kan kita bisa istirahat. Maksudnya istirahat kan gini. Kita nanti seandainya untuk membawakan sebelum performa Riau itu dimulai kan kita untuk mengisi waktu kan juga ada ini ya artis-artis dulu. Mungkin 1 lagu 2 lagu entah sampai 3 lagu. Setelah itu kan ini ada tarian dulu. Tarian kan juga lama toh. Setidaknya 30 menit ke depan kan gitu. Berarti kan kita istirahatnya kan lama, Mas. Oh, gitu. Kan gitu. Tapi lebih asik di reok apa di dangdut, Mas? Kalau asiknya ya tetap asik di dangdut kan, keceriaannya kan ada toh. Gimana nantinya seandainya kok ini rasanya kok kurang seger seandainya kan gitu. Gimana cara mengisi supaya suasananya itu biar tambah asik, mengajak teman-teman untuk bergoyang, entah itu yang di belakang untuk maju kita bergembira ria kan gitu. Itu asiknya di situ Mas. Kalau ya yang jelas utama dari teman-teman pengunjung itu kalau banyak itu yang menjadi salah satu semangat kita itu yang jelas itu. Kalau banyak itu malah tambah semangat kan gitu. Kalau saya ya seperti itu. Nah ini Mas, kan jenengan udah hampir 10 tahun nih di Salehu. Iya. Nah jenengan sekarang itu posisinya jadi MC atau jadi pengrawit atau jadi penyanyi Mas? Wah, nyun sewu ya Mas, kalau apa maksudnya multi talent? Kalau bisa dibilang seperti itu ya enggak juga. Maksudnya cuman kan kalau saya itu berdiri di situ. Kadang kan awal saya juga berdiri untuk mengenalkan satu tarian itu dari mana, terus pimpinan dari siapa kan itu dari salah satu MC juga pertama. Saya di situ pasti seperti itu. Terus di sisi itu setelah saya ngomong, nanti kalau tariannya keluar, saya juga ikut girong di situ. Terus nanti kalau girong di situ juga saya ngikut. Terus ada nyanyian di dalam tarian itu, saya terkadang juga ada yang masuk di situ. Ngisi, saya sebagai pengisi juga. Nanti setelah tarian itu selesai, kita kan 1-2 lagu kan mengisi. Terkadang kita juga narik artis sinden cewek, terus nanti saya juga ngikut nyanyi juga, terkadang duet, terkadang juga nyanyi sendiri. Berarti kan di situ kalau mau bilang MC tok, saya juga gerong juga, ya nyanyi juga kan gitu. Tapi kan jarang sekali yang seperti itu, jarang. Kalau MC yang MC tok, kalau nyanyi nyanyi aja. Tapi kalau ya di sini kalau di Salehu ya itu semaksimal mungkin sebisa-bisanya yang saya bawa, saya kalau bisa masuk di karawitan, maksudnya di Yogo bisa ngisi, saya juga ngisi di situ. Girong ya ngisi. Nanti kalau ada nyanyian yang seharusnya saya juga harus nyanyi di situ. Setelah itu nanti selesai, ya itu dikembalikan lagi ke dangdut, ya pasti ngisi lagi. Berarti kan ada MC juga, girong juga, nyanyi juga. Gitu. Multi talent. Iya, enggak juga. Kalau multi talent itu semua bisa. Kalau saya itu kan cuma sedikit-sedikit. Itu aja. Itu ya. STM jangan lupa ini diikuti. Oke. Nah ini Mas, kan sekarang baru sibuk di Salehu. Iya. Sambil ngerokok ya Mas. Boleh, monggo. Selama mengikuti Salehu selama 10 tahun ini kan jenengan pasti punya maksudnya rekam jejaknya sangat panjang banget nih Salehunya. Kalau ini Mas, saya pernah dapat baca komen yang awal-awal dulu, wah Salehu dhisik tukang jiplak tari, tukang tukang tiru-tiru. Tapi kalau sekarang melihat Salehu yang begitu besar, orang bahkan sekarang mengikuti Salehu. Kalau jenengan sebagai yang di Salehu menanggapi hal semacam itu gimana Mas? Kalau saya gimana ya Mas, ini maksudnya kan ya rasa tanggapannya kalau saya ya biarin aja orang mau berkata apa, yang jelas itu mungkin
kan saya juga mengikuti Abah Lala tuh ya. Ikuti Abah Lala, entah itu nanti cara kemasannya gimana, entah itu jiplak atau entah gimana. Tapi setahu saya kan itu dari Salihu kalau Abah Lala yang ini yang masuk ibaratnya ya itulah itu dari Abah Lala sendiri seperti itu. Tapi kalau ada orang yang ngomong gini-gini ya itu satu kebanggaan buat kita ya, biarin aja, yang penting kita itu berperan di situ. Saya cuman orang ikut di Abah Lala kan seperti itu. Ini nanti kemasan seperti ini ya udah saya ikutin aja seperti itu. Terus kita buat tertawa, senyumin aja. Oh gitu. Senyumin aja. Gitu. Berarti kan banyak yang memperhatikan ya Mas. Iya betul. Nah kalau mengikuti perkembangan yang sekarang ini Mas tentang dunia reog, menurut jenengan ini gimana Mas? Maksudnya gimana? Kan sekarang itu ada reog yang dari Temanggung itu, yang mulai idakep. Ya, ada Wiroyudo, terus ada banyak lah gitu. Jenengan melihat perkembangan reog sampai sekarang itu gimana? 10 tahun jenengan di Salihu, terus sekarang banyak reog-reog besar yang mulai punya panggung-panggung besar. Ya maksudnya nggak kalah lah sama yang lain gitu. Iya. Jenengan gimana? Ya kalau saya tuh gini Mas, tetap apa ya? Tetap senang-senang mawon. Ya maksudnya bisa untuk mengangkat kebudayaan ya, mengangkat kebudayaan, untuk melestarikan kebudayaan dari sana dari sini. Terkadang sekarang udah bisa ini apa ya, berkecimpung di seni maksudnya, entah itu nanti anak kecil sampai yang masih muda-muda sampai yang tua, alhamdulillah bisa rasa semangatnya kan ada dari kesemuaan kan. Kalau saya itu aja, jadi nggak pilih-pilih, wah ini dari sini, enggak. Itu saya sama saja, sama Salihu sama, cuman itu aja kalau saya. Bagi saya cuman itu aja tanggapan, enggak masalah. Itu tetap seneng, bikin aku seneng juga. Dari sana ada, dari sana ada, sana ada, seneng saya itu. Oh gitu. Tapi gitu. Tapi jenengan kalau ada yang gini Mas, berpendapat gini ya, ini mungkin ada, mungkin tidak. Reog kae jiplak ini, reog kae ra trimo karyane dijiplak. Di sana, wah aku gak seneng nak karyaku dienggo ra izin gitu gimana? Kalau saya, tanggapan jenengan sebagai seorang seniman ini. Ya kalau itu kan cuma netizen seperti itu. Yang jelas kan dari kitanya aja nggak apa-apa. Maksudnya dari pihak satu sama pihak yang satu yang maksudnya dikira jiplak entah itu atau di kopi atau gimana tuh ya. Itu enggak ada apa-apa toh. Kalau saya cuma seperti itu, Mas, welcome orang itu. Maksudnya kalau di seni pun saya juga seperti itu. Mah dijiplak kah, mah di kopi ya digawe monggo lah, terserah. Aman wae, tapi kan bukan permasalahan kalau ini ya kok ini di kopi ora izin. Nah, gitu. Terkadang gitu ya. Nyun sewu nek jan dipleke ya kita mungkin tetap marah ya, bukannya marah, maksudnya ya tenane gimana kok iso digawe ngene, ya bener mungkin kecerdasan orang beda-beda. Iso kok iso plek padha piye Mas. Ya terus nenek wani ngepleke ngono lah. Iki ya duwe hak ciptane dhewe lah. Dekne izin ora kan cuman seperti itu, mungkin kan seperti itu. Tetap ya. Bagusnya itu ada sopan santunnya ya Mas. Ya betul, maksudnya wong kan kula nuwun iki tak gunake, ya aku tak niru dek jalan kan malah nggak masalah toh Mas. Oh iya benar. Ya setidaknya kan seperti saya kan saya nggak orang ini ya, bukan pencipta lagu. Maksudnya cara Abah Lala sing nyiptakne lagu, kalau walaupun itu sing suruh nyanyi saya juga mohon izin Pak. Ini lagu ini jenengan saya bawakan, tak nyanyikan. Itu kan berarti kan suatu izin buat saya. Ya, istilahnya kan kula nuwun, ibaratnya kayak punya Mas Tejo. Dulu kan pernah saya ikut menyanyikan lagunya itu Stasiun Tugu itu kan juga aku juga kula nuwun juga Mas nyun sewu iki lagune ajeng kula melu nglagokke melu nyanyike lagune jenengan. Kan cuma seperti itu pun seneng toh Mas, ibaratnya kan ngoten niku, walaupun saya enggak, tapi kan wis ibaratnya wis izin lah entuk pura kan ngoten niku. Kerja nyanyi kan ya mungkin boleh, kayak sampai nyanyi itu kan ya nyanyikan lagune sapa-sapa kan tetep gurung kan to apa ya, ibaratnya rada
mbanterke nek menawa iso kan ngoten. Biar lebih dikenal banyak orang. Betul. Berarti dalam kesenian itu unggah-ungguh sopan santun itu juga harus ada ya. Perlu dijaga Mas, itu utama. Itu entah napa ya. Dari kalangan seni mas seni, terus dari mungkin ama yang ada di sekitar, kecil, besar, sama semua yang ngikutin di situ harus dijaga juga. Aku tuh nggak ini kok, maksudnya kok harus gede tok sing jajan, enggak. Anak kecil pun harus kita jajani walaupun nama saya itu. Maksudnya caranya kan emang biasa dipanggil tembong gitu. Nggak harus ini dipanggil Mas, Pak, Cak, enggak. Walaupun anak kecil bong. Ya nggak apa-apa, kita harus terima sebenarnya. Itu dari salah satu seni kita, gimana cara kita itu belajar untuk mengangkat rasa kedewasaan juga kan gitu ya. Kita harus bisa menyikapi seperti itu, hal-hal seperti itu harus bisa begitu. Jadi dari seni itu bisa banyak belajarnya ya Mas ya? Wah, alhamdulillah Mas apa ya, bisa belajar dari situ, entah itu dari pengalaman di dalam seni itu sendiri, terus berpengalaman sampai kita itu diundang di mana, terus belajar dari gimana kita untuk bermasyarakat. Oh, saya berkehidupan di sini, saya harus bisa menerapkan di sini. Terus kalau di sana, ya saya harus bisa mengikuti sana setidaknya, walaupun sedikit kan gitu. Itu harus ada ini Mas apa? Tetap kalau wong Jawa ngaran unggah-ungguh sopan santunnya harus tetap dijaga. Betul. Itu yang bisa untuk mengangkat kita, memberikan pembelajaran buat kita. Oh, aku harus menerapkan seperti ini. Terus aku nggak harus ngomongnya terlalu gede seperti ini, aku harus bisa. Pokoknya ya ngomong-ngomong lah, ibaratnya kan saya di tempatnya jenengan kan gitu. Yo, aku harus bisa menerapkan di sana itu gimana caranya kan ngoten. Desa Mawacara kan seharusnya kan gitu. Kalau orang Jawa bilang. Betul. Ya aku diterapke walaupun nggak sepenuhnya, tapi tidak sedikit demi sedikit kita harus belajar dari situ kan ngoten. Kalau saya yang saya jalani dari dulu kan seperti itu. Udah, yang penting tetap bisa berjalan ngoten itu terus. Banyak ternyata ya ilmu dari seorang MC berkesenian. Ini Mas. Bersama Saleho paling asik tur kemana Mas? Kalau Saleho ya ke Jakarta tuh. Di Jakarta ya. Di TV atau di TVRI. Di TVRI. Terus untuk Saleho sendiri itu, tapi saya nggak ngikut ya Mas. Tapi juga pernah ini, kalau Saleho itu nggak cuma sampai Jakarta, udah sampai Amerika gitu. Kan bisa dibilang ya. Bersama Saleho Karya Budaya Indonesia. Indonesia itu dikarenakan dulu pernah Mas, Saleho itu kemana ya, Amerika atau Jepang itu pernah toh sekali. Maka kalau dulu cuma Saleho Karya Budaya ya, terus setelah perform sana kan mungkin kalau dari sana saya juga kurang tahu, nggak seperti di kampung itu nanti Saleho kan mungkin udah pada tahu kan gitu. Kalau di sana gimana, nggak mungkin lah ini dari Indonesia kan, mungkin seperti itu. Makanya Saleho Indonesia, jadi bukan cuma abal-abal dibilang Indonesia dikarenakan orang Indonesia. Kan gitu. Ini Mas, paling nyebelin pas sama Saleho gimana yo? Kalau maksudnya ya sebel, entah performnya di-cut di tengah jalan atau penontonnya rusuh. Ya nggak sebel juga Mas sebenarnya, cuman kalau ini belum lama juga ya. Kita cuman dapat undangan itu satu tarian, kayak kemarin itu di mana, manggung atau di mana ya? Itu dikarenakan ini Mas, pengunjungnya itu terlalu over. Entah itu nanti dari keamanan itu nggak bisa mengendisikan ya, takutnya dikarenakan terlalu over Mas. Anak kecil juga banyak. Itu baru setengah permainan itu Mas. Sound sistemnya disuruh matikan gitu. Ya gitu. Terus itu selesai Mas. Ya hampir selesai lah. Tapi ya belum selesai full. Terus
itu dimatikan dulu. Jadi penonton kan pada kecewa. Kecewa. Jadi yang apa ya, sebagai pelaku seni juga, waduh, opo kan gitu. Kok kayak gini, kok mah mati, apa sone sing suloyo, kan mikir juga kan, kita juga nggak tahu. Tiba-tiba kok Sony kok mati, ngopo. Ternyata ya diminta mungkin entah itu dari kepanitiaan apa-apa harus diselesaikan, dikarenakan takut ngantek terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kan, seperti itu, dikarenakan over Mas, memang benar-benar over. Ya kayak seperti tadi, untuk penontonnya sampai meludak gitu. Ya itu. Nah, ini Mas, ini ngomong reog tadi. Reog itu pasti ada unggah-ungguhnya, ada penontonnya, ada umbo rampenya lah. Kalau jenengan menyikapi reog zaman sekarang itu gimana? Ya kalau yang sering diikutin cuman seperti Saleho ya gimana ya Mas, kan cuman itu aja. Maksudnya kita kan performa ya juga di atas panggung, kalau dulu kan di bawah, maksudnya di tanah, di pelataran gitu aja. Sekarang kan udah di panggung toh. Ya setelah selesai kan sudah, kan cuman gitu aja. Terjadi kan terkadang masih ada yang kesurupan. Ini menyikapi kalau sekarang di atas itu, nanti kalau ada penonton yang sering rese kan gitu, nah itu nyentuh atau entah gimana kan, ya pokoknya anu lah, ketika menyikapi wae nanti supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan kan, seperti itu. Jadi reog sekarang itu lebih mengikuti perkembangan zaman dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ya Mas. Yang penting cari kenyamanan lah ibaratnya. Kita perform sana nyaman, penontonnya juga nyaman, udah damai-damai kan enak toh Mas. Mungkin perizinan ya dipermudah, nggak dipersulit. Kalau saat ini penontonnya udah antusias tapi udah gampang di apa ya ibaratnya, gampang rusuh, udah diajak kan aman, kondusif gitu, kan tetap seneng. Wah besok mesti diundang gimana untuk perizinan ke kepolisian dengan keamanan kan tetap juga dipermudah. Wah, tapi kalau sekali mungkin wah kok ini kok kesek gitu, maksudnya kayak rese gitu, wah sesok tetap mungkin bisa anu toh sebagai apa ya, kira kepolisian aku sih iki kok sik karena ngoten. Oh gitu ternyata. Nah ini bertanya tentang Saleho sedikit aja, sepengetahuan jenengan, itu sebenarnya penari cewek-cewek itu asli orang Boyolali atau dari luar Boyolali Mas? Ya alhamdulillah Mas, itu dikarenakan mungkin apa ya, mungkin rasa suka itu tadi ya, kegembiraan tersendiri. Itu bukan hanya orang Boyolali Mas, itu dari kalau sekarang ya, kalau dulu kan emang dari asli tempatnya Abah Lala, dari Mendolegi semua. Sekarang itu ya alhamdulillah itu banyak teman, jadi tambah banyak sedulur. Itu dari Wonosobo juga ada, terus dari mana Boyolali juga ada, dari Solo Tigo ada, dari Sleman ada, Kulon Progo ada Mas. Kulon Progo Mas? Iya. Saking kecintaannya sama seni itu ya. Jadi karena kan itu apa ya? Ya alhamdulillah kita itu bisa sampai berjalannya sampai sekarang seperti ini, bisa menambah sedulur-sedulur yang tambah luas jauh. Oh di sini dulu mempunyai tarian seperti ini, alhamdulillah teman-teman bisa apa ya, bisa bergabung, berarti kan kita bisa menambah silaturahmi antara sini sama teman-teman yang jauh-jauh kan gitu. Alhamdulillah seperti itu. Jadi ternyata itu bukan hanya orang Boyolali tok. Betul. Oh gitu. Nah ini Mas, tanya sedikit lagi, apakah penari-penari ini habis perform pulang rumah atau kembali ke Mabes? Kalau sekarang itu dikarenakan mungkin Jawa itu terlalu dekat ya Mas, rapat kan gitu. Kalau yang jauh-jauh mungkin mau pulang kan ya jauh itu toh, terkadang capek kan, mungkin kan besok perform lagi. Itu mungkin pada pulang ke tempatnya itu ke Mabes ya. Ke Mabes. Ada yang ke Mabes tapi juga ada yang pulang kan, seperti itu ya. Kalau yang nggak terlalu jauh mungkin pulang, tapi kalau yang jauh-jauh langsung ke Mabes dulu, nanti kalau mau berangkat kan sudah standby di sana juga. Begitu. Di sana juga difasilitasi tempat, kalau dari tempatnya Abah Lala di sana
Di Setuju kan juga ada tempat istirahat ada. Kota Balala juga enak kok, maksudnya apa-apa difasilitasi semuanya. Kan gitu. Ini Mas, perform paling jauh selain di Jakarta? Saleho. Heeh. Ya kalau Saleho selain di Jakarta dulu pernah ke Amerika atau Jepang itu. Itu paling jauh. Satu tim. Itu atau cuman beberapa. Oh. Maksudnya ya dikarenakan mungkin transportasinya kan juga banyak toh Mas, kalau sampai sana mungkin ya diambil berapa gitu, berapa orang. Nah, jenengan nge-MC paling jauh itu di Palembang Mas. Palembang ya di Tanjung Lagu. Sumatera Selatan ya mana. Di sana nggak ada yang seperti jenengan. Yo ada banyak toh. Ada. Itu saking Mas, kecintaannya sama jenengan itu. Itu ceritanya gimana ini Mas? Sampai waduh. Ya itu karena ada yang membawa juga toh Mas. Mungkin dari Abah Lalanya yang pinter-pinter cari job aja mungkin. Bukan karena saking bagusnya saya atau enggak juga, mungkin ya karena ya utama ya mungkin saya suka dulu. Ada terus dekat, mungkin ada kedekatan juga sama Abah Lala. Kalau bukan karena Abah Lala masuk ya kita juga bisa sampai sana kan gitu. Ya alhamdulillah bisa berkolaborasi sama Abah Lala, terus bisa dibawa. Tapi dulu tuh waktu itu Abah Lala nggak ikut loh. Jenengan di berangkat sendiri? Ya sama teman-teman. Maksudnya sama satu perform 86 itu. itu satu kru. 86 sampai Palembang? Bisa toh. Itu acara apa Mas? Acara apa nikahan ya Mas? Privat. Biasanya kan kalau di luar ya di terop gitu. Maksudnya cuman kan juga rame kok Mas di sana. Yang luar Jawa kan biasanya kalau privat itu bener-bener bisa. Kalau teman-teman saya tuh nggak cuma sampai sana, malah sampai mana tuh? Sampai Kalimantan juga. Kalimantan. MC sampai Palembang. Mas Denny itu juga. Denny itu juga malah sampai mana Kalimantan. Untuk apa musisi-musisi. Berarti di daerah sini itu banyak musisi Mas? Ya alhamdulillah untuk dari teman-teman 86 Saleho. Itu musisinya kebanyakan dari sini Mas. Mas Ari itu cuma sini, kampung sini. Terus Mas Bianto cuma Sepandan situ. Mas Coki dari situ. Ya maksudnya dari wilayah sini, dari Selo. Iya Mas. Kenapa ya Mas ya? Mulai dari Cepogo ke atas itu Toprak, wayang, reok, campur sari. Ya banyak. Ada banyak. Bisa. Nah ini ngomong sedikit yang agak sensitif. Perhatian pemerintah terhadap kesenian yang ada di daerah sini gimana? Kan banyak tuh. Reok yo ramung 1 2 3. Wakeh puluhan. Ketoprak dulu banyak ke keliling-keliling Boyolali, ke kampung-kampung yo rame. Ya alhamdulillah Mas, kalau mungkin dari pemerintah itu juga maksudnya ini ya memperhatikan juga lah. Kan sini juga sering kalau maksudnya di tarian sini, reok sini, dari Cambuk Mustika itu juga sering maksudnya untuk mengisi tarian di acara, maksudnya di lapangan sini sering. Terkadang kalau nggak di sini ya kadang di mana balik kambang gitu. Itu kalau mungkin dapat informasi saya kurang tahu juga ya, tapi kan sering juga kok dipanggil. Berarti kan juga ada toh perhatiannya kan juga ada kan gitu. Nah itu dari sini, terus entah dari tempatnya siapa ya, Mas Sidik dari Nglenco atau dari Temusari kalau di sini, dari Turonggoseto pun juga ada. Jadi ya sekarang sini, besok sini, berarti kan mungkin ada perhatiannya juga ya. Gitu. Nanti yang dipilih mana? Kok dari Temusari, terus dari Turonggoseto, dari Cambuk Mustika, entah itu dari Nglenco atau dari mana. Jadi kan saya sering tahu ya, maksudnya sedikit tahu-tahu. Kok sekarang dari situ. Berarti kan mungkin ya nggak ini toh
Kalau nggak ada yang memperhatikan kan nggak harus perform ke situ toh. Dan terkadang seandainya ada wisata datang, entah itu Pak Bupati datang, itu nanti yang penyambutannya dari Riok mana, berarti kan ada loh perhatiannya seperti itu. Gitu ya. Ini Mas, kalau boleh dikatakan siapa yang paling berjasa di hidup jenengan tentang dunia kesenian? Maksudnya gimana? Yang membawa jenengan sampai sebesar ini? Ya alhamdulillah itu dari itu tadi. Maksudnya kan dari dulu kan sebelum saya di Salihu di 86 kan sedikit kan saya sudah bergelut di situ. Nah, setelah itu ya sampai saat ini ya alhamdulillah dari Abah Lala itu yang bisa membawa sampai sekian, dikarenakan apa? Ini ya setiap sana ada job kan saya pasti ikut dibawa kan gitu. Entah 86-nya, entah Salihunya. Ya kalau 86 dari dulu MC-nya kan saya. Gitu. Terus di Salihu pun juga kan gitu. Makanya kan yang membawa kan berarti kan Abah Lala, di mana Abah Lala perform seandainya itu di bidang kesenian, di dangdut gitu kan pasti saya kan dibawa juga kan gitu. Tapi kan ya kalau Abah Lala kalau lagi di di TV kan ya itu kan mungkin job sendiri kan mungkin seperti itu. Begitu. Pertanyaan terakhir Mas. Apa harapan jenengan terhadap dunia kesenian khususnya di daerah Boyolali? Ya harapannya tetap bisa menjunjung tinggi nama-nama baik di dalam kesenian sendiri juga, yang jelas tetap ikut berpartisipasi dalam Mas, kebudayaan lah, bisa mengangkat menjunjung tinggi kebudayaan di dalam kesenian Boyolali. Nah, cita-citanya jenengan di dunia kesenian yang pengen dicapai, aku pengen karo kae, aku pengen perform karo kae gitu. Ya kalau sementara saat ini gini Mas, kalau saya kan gimana dibilang freelance. Kalau freelance itu ngikut sana ngikut sini kan udah dulu. Kalau sekarang itu kan saya semenjak bersama Abah Lala kan kita nunggu job dari Abah Lala kan gitu. Dimana Abah Lala itu mengajak, saya kan juga ngikut. Ya udahlah, kalau mau punya cita-cita aku ngikuti kayaknya enggak juga. Tapi yang jelas gimana seandainya ada yang mengajak selagi saya itu kosong membutuhkan saya, ya saya tetap bisa ikut, cuman gitu aja. Kalau harapannya perlu manajer ini. Gitu kalau saya. Jadi tetap mengutamakan di ini dulu di Salihu. Berarti kalau Salihu jamnya kosong, jenengan kalau dibutuhkan siapa yang maksudnya ada yang nanggap gitu ya. Kalau emang benar-benar lagi free kosong, lagi nggak perform, saya diajak ya alhamdulillah, nggak apa-apa. Kalau emang bisa menerima suka sama saya nggak apa-apa, karena mungkin keterbatasan dari saya nggak bisa juga kok. Namanya aja cuma orang kampung, MC kampung ngoten lho Mas, ora MC kaya liyane kan ngoten gitu. Tapi teko Palembang ya Mas. Oh, satu lagi Mas pertanyaan. Jenengan pernah jadi pambiwara Mas? Kalau pambiwara belum Mas. Tapi saya itu sebelum gelut di dangdut itu dulunya sini saya ngikut di campur sari juga. Saya kan nge-MC campur sari juga bisa. Nge-MC campur sari di religi khasidah itu juga bisa. Cuman kalau pambiwara saya belum. Belum. Tapi ini baru belajar ya. Dikarenakan gimana kalau saya itu mau langsung ikut di pambiwara kan di tempatnya sini Mas anak ibu di saya juga pambiwara. Nah, seandainya saya itu mau ngikut di situ, wah kayaknya itu nggak terlalu nggak terlalu etis. Kalau saya itu kan masih ada mas saya yang gitu loh, nggak enak ya rasanya gitu. Ya sebenarnya masih kan ya andum rezeki lah, masih kan dengan pambiwara aku tak dengan MC ini gitu. Tinggal is ada menyatu dan nyambut gawe bareng kan ibaratnya gitu. Berarti memang ada darah kesenian ya Mas ya?
Kayaknya seperti itu, Mas. Mbuh Mbah Buyut, mbuh Mbah. Dari dulu itu emang anu kok, Mas. Apa ya kalau sini itu bilang sak putu lah. Sak putu itu bisa semua. Mas saya itu yang anak Budi yang satu itu juga nge-MC juga bisa. Yang satu itu Pambiyaworo juga nge-MC juga bisa. Terus yang satu itu sering di apa Mas ya, kalau ada orang-orang hajatan ya pasrah, manten, tombong ngoten niku, Pak, terus napa pambagio ngoten. Pokoke diolah vokale do bisa. Mulai nih. Ya. Oke, terima kasih Mas Timbong Oke, atas nggih, waktu dan siap. kesempatannya. Nggih. Nanti kita sambung lagi. Siap-siap, matur nuwun nggih. Terima kasih teman-teman. Dadah.